Nah, di sini ada berita lagi ya. Itu dari tempo.co. Itu ada berita, bahkan dari sini PDIP tegaskan Jokowi sudah bukan kadernya. Begitu pula dengan Gibran Rakabuming Raka. Nah, dari sini akhirnya yaitu Gibran membalas. Kurang lebih ya setidaknya memberikan tantangan lah di sini. Kata Gibran soal status dirinya dan Jokowi yang dianggap bukan kader PDIP lagi dipecat juga tidak apa-apa. Nah, saya jadi heran, apakah benar sih Gibran dan juga Presiden Joko Widodo itu sudah keluar dari PDIP atau belum? Karena kalau kita lihat dari statement Gibran Rakabuming Raka di sini, ya setidaknya di sini belum ada pemecatan. Karena dari statement Gibran di sini dipecat juga tidak apa-apa. Berarti kan kalau melihat dari statement Gibran di sini, Gibran itu dan Presiden Joko Widodo itu masih sebagai kader PDIP. Apalagi saat ini Gibran ya sudah resmi menjadi cawapres ya setelah putusan MK yang pada 22 April menolak semua gugatan paslon 01 dan paslon 03. Artinya di sini Gibran sah menjadi cawapres dan akan diumumkan yaitu oleh KPU pada tanggal 24 April secara resmi. Kemungkinan di sini ya sudah menjadi cawapres ya. Buat apa lagi menjadi kader-kaderan, kemungkinan seperti itu ya. Nah, di sini dari berita di sini tantangan Gibran di sini menurut saya sangat keren sekali. Ya, supaya apa? Supaya ya sudah jelas lah bahwa Gibran sudah dipecat dari kader. Presiden Joko Widodo juga sudah dipecat. Sampai saat ini pun juga belum ada kejelasan di situ. Dari sini saya juga penasaran ya. Kira-kira beritanya seperti apa di sini? Di sini dari Republika, tak diakui bagian dari PDIP, Gibran dipecat juga nggak apa-apa. Di sini Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan terkait pernyataan Ketua Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun yang menjelaskan status Presiden Joko Widodo dan dirinya yang bukan lagi menjadi bagian partai berlambang banteng tersebut. Gibran pun memilih merespon hal itu secara santai. Ya sudah nggak apa-apa, kata Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada 23 April. Ditanya apakah Gibran sudah mempunyai rencana bergabung dengan partai lain, ia meminta awak media menunggu saja. Belum ada pembahasan ke situ, tunggu aja nanti, kata putra sulung Presiden Joko Widodo. Gibran juga mengaku tidak tahu terkait pernyataan Komarudin Watubun yang menganggap Presiden Jokowi bukan lagi sebagai PDIP. Dia pun meminta jurnalis untuk menanyakan langsung kepada Presiden ke-7 RI tersebut. Saya nggak tahu, tanyakan ke beliau sendiri, kata Gibran. Disinggung pernyataan tersebut yang terkesan dirinya dipecat dari partai berlambang banteng itu, Gibran hanya menjawab datar. Nggak apa-apa, dipecat ya nggak apa-apa, katanya. Ya seperti itulah. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Kita lihat setelah Oktober apa yang akan terjadi nanti. Wah, pembohong ternyata hanya demi mengejar kekuasaan. Di sini sambil menyertakan sebuah foto, saya tegak lurus ikut arahan partai. Partai menolak, saya menolak. Ya, pada waktu lalu juga Gibran mengatakan seperti itu, tetapi memang perpolitikan saat ini memang tidak menentu ya dan sangat dinamis sekali. Semuanya bisa berubah, semuanya bisa terjadi, manuver-manuver juga bisa terjadi. Di sini memang pembelajaran yang sangat berharga sekali ya. Ya, bagi pendidikan politik di negeri tercinta Indonesia di sini. Di sini dari Ito Chan. Nah, bagus pakai foto ini, jangan dibagus-bagusin karena aslinya bisa nggak sih media skip aja nih orang dari pemberitaan. Dari 300 juta lebih rakyat hanya dapat ikan sapu-sapu sebagai wakil raja. Min foto itu saya yakin akan jadi legend sampai 100 tahun ke depan. Nggak penting, anggap saja ya menurut saya memang pembelajaran perpolitikan itu sangat penting ya, apalagi pada Pilpres 2024 ya. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi ya, seperti bansos, pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik oleh Ketua KPU dan lain sebagainya. Dan yang bikin geleng-geleng kepala lagi, di situ putusan MK juga menolak itu semua gugatan paslon 01 dan 03. Untungnya di situ ada dissenting opinion lah. Menurut saya itu juga sungguh keren sekali, yaitu dissenting opinion dari ketiga hakim MK tersebut. Nah, di sini dari Mardi Siswono, manusia Tempo apa nggak ada foto lain asli. Ya, apalagi kalau kita
lihat ya, pada pencoblosan pada waktu lalu memang ada 96 juta masyarakat Indonesia memilih Prabowo Gibran. Ya, menurut saya juga sangat banyak sekali memilih Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Ada 96, itu terbukti dari real KPU, dari quick count, dan bahkan juga dari kawal pemilu juga mendapatkan hal yang sama, yaitu mendapatkan di angka 90 juta ke atas yang memilih Pak Prabowo Subianto. Ya, jadi memang tidak dipungkiri lah, kemenangan di sini adalah kemenangan dari Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Tetapi dengan fenomena-fenomena apapun di situ ya, seharusnya MK bisa itu membawa pemilu besok pada 2029 lebih baik lagi. Dan bahkan pada waktu lalu MK menyinggung pembagian bansos kalau bisa jangan mendekati pemilu dan lain sebagainya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh MK pada waktu lalu sudah sangat bagus sekali. Nah, di sini bahkan juga nama Gibran trending topik di Twitter. Wah, di sini Rocky Gerung, keputusan hakim membatalkan hubungan biologi. Pernyataannya Gibran siapa? Nah, di sini Hakim MK endorsement Jokowi ke Prabowo Gibran tidak melanggar hukum, tapi tidak etis, tidak beretika. Etika itu berat kaitannya moral. Kalau ada pemimpin yang tidak beretika, artinya sama saja tidak bermoral. Etika itu kedudukannya di atas hukum, silahkan nilai sendiri. Hakim MK endorsement Jokowi ke Prabowo Gibran tidak melanggar hukum, tapi tidak etis. Ya, seperti itulah. Di sini dari Tempo.co, Jokowi akan berikan penghargaan. Wow, akan berikan penghargaan ke Gibran dan juga Jokowi. Di sini bahkan dikomentari oleh John Sitorus, Bu Mega mungkin bukan seorang presiden, hanya ketua umum partai. Tetapi Jokowi, Gibran, dan Prabowo sedang berebut momen paling cepat bertemu dengan Bu Mega. Siapa yang akan diterima oleh Bu Mega? Itulah yang akan jadi jawaban soal masa depan politik Indonesia. Ya, kemungkinan akan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Kemungkinan yang diprioritaskan pertemuan antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo Subianto. Di sini dari Muhammad Said Didu, kelakuan Soehartoyo ketua MK saat penetapan syarat capres oleh MK agar Gibran bisa jadi cawapres, dia menolak, tidak setuju. Saat gugatan atas cawapres, Gibran tidak memenuhi syarat, dia balik badan bahwa pencalonan Gibran tidak ada yang salah. Apakah Pak Soehartoyo? Iya, memang sangat lucu sekali pada waktu lalu ya, ketika pada putusan MK yaitu perkara nomor 90 di situ, bahkan Pak Soehartoyo di situ ya setidaknya dissenting opinion, menolak. Tetapi pada saat sidang MK, sidang gugatan MK pada waktu lalu ternyata juga setuju. Nah, di sini memang ya ada apa semua itu. Ya, tapi yang jelas besok saya doakan semoga Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto bisa merealisasikan semua janji-janji kampanyenya, bisa merealisasikan semua program-program pada saat kampanye sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, terutama soal makan siang gratis lah di situ.